Sahabat sekalian, salam jumpa. Semoga dalam kondisi sehat walafiat di mana saja berada. Kali ini saya mengupas pesan penting Imam Besar Nasruddin Umar saat dikunjungi Paus Fransiskus. Jadi begini sahabat, Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar menyampaikan kebanggaan dan rasa sukacitanya dikunjungi tokoh besar umat Katolik sedunia di Masjid Istiqlal, Jakarta pada hari Kamis 6 September 2024. Pada kesempatan itu ia mengajak seluruh umat untuk menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas momen mulia dan istimewa dikunjungi tokoh Katolik sedunia. Sebagai umat manusia, Imam Besar Profesor Dr. Nasruddin Umar mengatakan sangat merindukan kehidupan yang penuh kedamaian, kehidupan yang tentram dan harmoni di tengah keberagaman hidup beragama. Di samping itu juga ia mengatakan bahwa kita semua merindukan kehidupan alam yang seimbang. Namun pada kenyataannya banyak orang mengalami penderitaan karena konflik yang berkepanjangan. Saat ini, kata dia, kita juga mengalami krisis lingkungan, perubahan iklim, pemanasan global, dan masalah lingkungan lainnya yang mengancam kehidupan kita semua. Oleh karena itu, pada pertemuan dan dialog bersama tokoh agama ini sangat penting, sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan dan ancaman-ancaman kerusakan lingkungan. Profesor Dr. Nasruddin Umar menjelaskan, Masjid Istiqlal ini didirikan pada tahun 1961 oleh Presiden Soekarno, dan kemudian masjid ini diresmikan pada tahun 1976 oleh Presiden Soeharto. Setelah memenangkan sayembara, arsitek Mr. Silaban, seorang warga negara Indonesia dari umat Kristiani, membangun masjid ini dengan visi yang besar. Di balik itu, telah banyak melakukan terobosan untuk menciptakan harmoni kehidupan bangsa Indonesia dan juga dunia. Masjid ini kemudian direnovasi oleh Presiden Joko Widodo, dan baginya kehadiran masjid ini bukan hanya sebagai tempat ibadah bagi umat Islam, tetapi juga sebuah tempat ibadah bagi umat manusia untuk kemanusiaan. Prinsip kita adalah humanity is only one, sehingga peran pemberdayaan umat difokuskan pada basis kemanusiaan dan harmoni kehidupan. Ujarnya di hadapan yang teramat sangat mulia, Paus Fransiskus dan para tamu undangan. Semenjak saya bertugas sebagai imam besar di Masjid Istiqlal ini, saya telah menegaskan bahwa masjid ini bukan hanya sebagai tempat ibadah bagi umat Islam, akan tetapi sebagai sebuah tempat ibadah bagi semua umat, bagi kemanusiaan. Bagi siapapun boleh masuk di masjid ini, tetapi tentu berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, tegas Nasruddin Umar. Dikatakannya, sejak awal Masjid Istiqlal berfungsi dan membudayakan semua orang. Masjid ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas dari kelompok bermain dari tingkat bawah hingga tingkat perguruan tinggi, master dan doktor. Semua ini bertujuan untuk membentuk ulama masa depan dan mendunia. Masjid ini dibangun untuk merawat toleransi dan moderasi umat beragama di Indonesia. Kita semua melakukan terobosan besar untuk merawat toleransi dan moderasi dengan dibangunnya terowongan persahabatan atau terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Ini menjadi bukti adanya peran besar bagi kita sebagai warga bangsa Indonesia yang majemuk dan berbineka tunggal ika. Sebagai tempat ibadah yang ramah lingkungan, masjid ini telah mendapat penghargaan dari Bank Dunia. Kehadiran Paus Fransiskus di Masjid Istiqlal sebagai masjid terbesar di Asia Tenggara ini tentu saja memberikan kehormatan besar kepada kita semua sebagai warga bangsa Indonesia. Kami sangat bangga bahwa Paus Fransiskus memberikan apresiasi kepada kami, warga bangsa Indonesia dan komunitas kami dengan mengunjungi negara dan tempat ibadah Masjid Istiqlal ini. Pesan dan cita-cita yang disampaikan oleh Paus Fransiskus menambah semangat dan menyuarakan harmoni di antara kita semua. Demikian kami kabarkan untuk Anda. Salam hormat dan sampai jumpa.